Oke, oke. Assalamualaikum Pak Indra dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Vincentius Giovanni Susilo dengan NIM 187251100. Nama saya bisa ditulisan dengan NIM 187251101. Jadi pada malam hari ini saya bersama Avi akan mempresentasikan tentang implementasi FTTH atau Fiber to the Home sebagai alternatif jaringan. Jadi untuk latar belakangnya sendiri, teknologi di era modern yang semakin maju serta didorong kebutuhan dan permintaan masyarakat akan perkembangan jaringan, komunikasi yang cepat, dan memiliki area yang luas. Dengan membutuhkan bandwidth yang besar, pengguna juga menginginkan jaringan yang baik dan efisien. Sedangkan kabel tembaga sudah tidak mampu mentransmisikan bandwidth dengan skala yang besar. Media transmisi kabel fiber optik cocok untuk memenuhi transmisi bandwidth dengan skala besar. FTTH adalah bentuk penyambungan jaringan fiber optik langsung ke rumah pengguna akhir atau rumah konsumen tanpa perantara kabel tembaga atau koaksial. Dengan keunggulan kecepatan dan stabilitas, FTTH adalah infrastruktur paling mumpuni untuk menghadapi tantangan konektivitas di masa depan. Selanjutnya yaitu mengenal FTTH dan keunggulannya. Apa itu FTTH? Jadi FTTH, Fiber to the Home, merupakan arsitektur jaringan menggunakan kabel fiber optik sebagai media transmisi internet berkecepatan tinggi dari central office menuju pelanggan. Dan apa keunggulan dari FTTH? Keunggulannya yang pertama yaitu bandwidth sangat besar hingga lebih dari 1 GB per second simetris. Yang kedua, stabil dan tahan gangguan elektromagnetik. Dan yang ketiga yaitu lebih tahan masa depan, future proof karena tidak memerlukan upgrade kabel fisik untuk peningkatan kecepatan. Selanjutnya adalah perkembangan FTTH di Indonesia. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, APJII, penetrasi internet rumah tangga di Indonesia meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir. Meski begitu, sebaran jaringan FTTH masih terpusat di kota-kota besar. Ada dua poin di sini. Yang pertama adalah menurut survei internet APJII 2023. Menurut survei internet APJI 2023, pengguna internet rumah tangga sekitar 77% dari total pengguna internet yang ada di Indonesia. Lalu untuk pengguna layanan fiber optik, sekitar 56% dari pengguna internet rumah tangga. Jadi apa namanya? Pengguna internet rumah tangga itu sekitar 56% yang memakai layanan fiber optik. Lalu selanjutnya wilayah dengan penetrasi tertinggi yaitu Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Selanjutnya adalah penyedia layanan FTTH. Yang pertama ada IndiHome. Dia menjangkau lebih dari 90% kabupaten atau kota. Yang kedua ada BizNet Home yang fokusnya pada kota besar dan kawasan menengah atas. Yang ketiga ada MyRepublic. MyRepublic sendiri itu menargetkan konsumen heavy user dan gamer sehingga jaringan atau internet yang dibutuhkan oleh para heavy user dan gamer ini harus stabil dan juga cepat. Yang terakhir adalah Iconet. Iconet sendiri memanfaatkan infrastruktur PLN untuk melakukan ekspansi. Selanjutnya itu peluang implementasi fiber to the home di Indonesia. Poin yang pertama yaitu digitalisasi nasional yang masif. Program-program pemerintah seperti Making Indonesia 4.0, Smart City, dan Digital Talent Scholarship menciptakan kebutuhan akan konektivitas yang cepat dan stabil. Fiber optik, khususnya FTTH, menjadi fondasi utama dari semua inisiatif ini. Poin yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi digital. Indonesia merupakan salah satu pasar digital dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Menurut laporan Google Temasek Bain, Ekonomisi 2023, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 146 miliar US dollar pada 2025. Layanan seperti e-commerce, fintech, dan edutech membutuhkan jaringan fiber to the home untuk menjamin performa. Poin selanjutnya yaitu kenaikan permintaan rumah pintar. Smart home mulai menjadi tren di kota-kota besar. Perangkat IoT seperti CCTV online, Smart TV, Smart Speaker, hingga Smart Door Lock membutuhkan koneksi tinggi dan latensi rendah yang hanya bisa disediakan oleh jaringan fiber to the home.
Poin yang keempat yaitu pemanfaatan infrastruktur existing. Pemerintah dan BUMN seperti PLN melalui Iconet dan Telkom melalui IndiHome bisa memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada seperti tiang listrik, dak bawah tanah untuk memperluas jaringan fiber to the home secara efisien dan cepat. Poin yang terakhir yaitu program pemerintah seperti Palaparing dan Bakti Kominfo. Proyek Palaparing yang menghubungkan Indonesia dengan jaringan fiber optik nasional memungkinkan backbone fiber to the home menjangkau lebih banyak daerah. Ditambah lagi dengan program Bakti Kominfo yang membangun infrastruktur internet di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Oke, selanjutnya apa sih tantangan implementasi FTTH di Indonesia? Jadi, poin pertama, membutuhkan biaya investasi yang sangat tinggi. Pembangunan jaringan FTTH membutuhkan biaya besar untuk pengadaan kabel fiber, perangkat ONT atau Optical Network Terminal, pembangunan tiang atau jalur, dan tenaga kerja terlatih. Untuk satu rumah, biaya instalasi awal bisa mencapai 1 sampai 3 juta yang kadang disubsidi oleh ISP. Poin kedua adalah hambatan perizinan dan regulasi. Banyak penyedia layanan FTTH kesulitan menanamkan kabel di daerah padat, penduduk atau kompleks perumahan karena tidak mendapat izin dari pengelola atau pemerintah daerah. Belum adanya standar regulasi nasional yang seragam memperparah masalah ini. Yang ketiga adalah keterbatasan SDM teknis. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan fiber memerlukan tenaga teknisi yang terlatih, terutama dalam hal splicing, instalasi ONT, dan manajemen jaringan. Namun, jumlah SDM bersertifikasi fiber optik di Indonesia masih terbatas. Yang keempat adalah tantangan geografis. Sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau, distribusi jaringan FTTH ke seluruh wilayah Indonesia sangat menantang. Di luar Jawa, pembangunan fiber masih menghadapi hambatan logistik dan topografi. Dan yang terakhir, tentu saja ada persaingan harga dan layanan. Kompetisi antara penyedia layanan menyebabkan perang harga yang kadang mengorbankan kualitas. Di sisi lain, pelanggan juga menuntut layanan lebih seperti IPTV, WiFi Mesh, Cloud Storage, yang menambah kompleksitas operasional. Selanjutnya, bagaimana solusi dan strategi pengembangan fiber to the home? Poin yang pertama yaitu model bisnis kolaboratif. Penyedia layanan bisa berkolaborasi dengan pengembangan properti, pemerintah daerah, atau penyediaan infrastruktur seperti PLN untuk mempercepat deployment dengan biaya lebih efisien. Poin yang kedua, dukungan subsidi dan insentif. Pemerintah dapat memberikan insentif fisikal untuk perusahaan yang membangun jaringan fiber to the home di daerah tertinggal, termasuk pemotongan pajak, subsidi alat, atau bantuan logistik. Poin yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi alternatif. Untuk daerah dengan kepadatan rendah, fiber to the home bisa dikombinasikan dengan teknologi seperti Fixed Wireless Access (FWA) berbasis 5G untuk menjangkau pengguna akhir secara efisien. Kemudian poin yang terakhir yaitu standarisasi regulasi. Diperlukan peraturan nasional yang seragam dan tegas mengenai pengelolaan ruang publik untuk instalasi fiber agar tidak terjadi sengketa lahan antar operator atau dengan pemerintah lokal. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dari pembahasan kami tadi. Jadi, FTTH adalah teknologi yang kini sudah menjadi kebutuhan. Saat permintaan akan internet yang cepat, stabil, dan tahan gangguan terus meningkat, FTTH hadir untuk memberikan solusi terbaik yang mendukung berbagai aspek kehidupan digital, seperti belajar, bekerja, hingga melakukan transaksi keuangan. Namun, dalam penerapannya, membutuhkan strategi yang komprehensif, mulai dari pembangunan infrastruktur, regulasi yang tepat, pendukung tenaga ahli, hingga kerjasama antar pihak. Oke, Pak Hendra dan sekalian, berikut ini adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi kami tentang implementasi fiber to the home sebagai alternatif jaringan di Indonesia. Cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.